magang kampus Merdeka atau MSIB. Biar nanti teman-teman ketika proses pendaftarannya lancar gitu ya dan nggak bingung ya, ketika nanti pada saat pendaftaran. Nanti kita akan jelaskan kira-kira persyaratannya seperti apa dan alurnya seperti apa. Nanti juga di akhir akan ada sharing pengalaman ya dari alumni ya. Alumni magang MSIB ada Fikran ya udah standby di sini. Nanti kita akan coba dengarkan cerita dari Fikran seperti apa dan kira-kira manfaatnya seperti apa sih gitu ya untuk magang MSIB gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Karena setiap semester nanti akan ada magang MSIB gitu. Kemungkinan pun nanti semester ini akan dibuka lagi gitu ya. Jadi kita ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jangan hujan dulu baru sedia payung, ntar kelagapan ntar pas pendaftaran dulu. Nah mungkin sebelum kita masuk ke materi, nah di sini sudah ada Ibu Kaprodi ya, Ibu Tri. Ya, mungkin kita coba dengarkan dulu ya pandangan atau pengarahan dari Ibu Tri seperti apa ya terkait magang ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu Tri pesan dan wejangannya gitu ya. Silakan Ibu Tri. Ya, baik Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalau bicara teknis, Mas Faris nanti ya? Yang teknis? Iya, boleh nanti saya aja. Oke. Dari saya gini ya, tentang MSIB ini memang arahan dari pemerintah Dikti ya, memang sampai saat ini diminta untuk setiap universitas itu berkontribusi pada MSIB gitu ya, magang bersertifikat ini. Atau yang independen itu loh, yang apa sih namanya Mas? Praktek independen lah gitu ya. Nah itu atau itu ya, tapi terserah kalian. Nah sebenarnya meskipun wajib, tetapi nggak harus semuanya ikut gitu. Jadi kalau kalian memang benar-benar berminat, diperbolehkan kira-kira gitu, kita memberi peluang itu buat kalian, tapi bukan berarti semuanya harus ikut, nggak masalah buat kalian yang nggak tertarik magang biasa misalnya di perusahaan biasa. Nah tetapi ketika kalian magang, pesan saya cuma satu, jangan sampai magang ini dimanfaatkan kalian supaya males kuliah deh, magang aja deh biar ditransfer semua nilainya. Nah jangan sampai berpikiran kayak gitu ya, karena itu banyak yang mikir kayak gitu ya, apalagi magangnya nggak relate gitu ya dengan komunikasi banget gitu ya. Nah, kita berharap jangan ada pikiran kayak gitu. Jadi kalian itu pilih kuliah di Paramadina ya karena pengen dapat ilmu. Jadi kalau magang pun usahakan itu untuk mendapatkan ilmu. Jangan mikir bahwa saya nggak kuliah di Paramadina supaya saya bisa dikonversi semua nilai semester ini. Susah soalnya mata kuliahnya, jadi kita magang gitu ya. Harapan saya, dan terkait prosedur nanti tolong banget diperhatiin prosesnya. Jadi jangan sampai nanya lagi gitu ya, yang ada di sini tolong nanti share ke temennya. Jadi apa yang disampaikan Mas Faris nanti tolong di-share lagi ke temen-temennya gitu. Jangan sampai udah kita sampaikan nanya lagi, ini lagi. Jadi yang terjadi tuh seringkali itu kita miss informasi, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu jadi pembelajaran kita lah. Di Prodi juga jadi belajar tentang bagaimana ada kesalahan-kesalahan itu kita ingin perbaiki supaya ketika ada magang lagi ini udah jadi satu skema yang firm gitu. Jadi kita tuh kalau ngejalanin MSIB itu udah tahu jalurnya begini begitu gitu. Ini ya yang harapan saya ya. Mungkin itu aja sih, sebelum nanti Mas Faris mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang ditambahkan nanti saya tambahkan di belakang. Tapi saya sekian deh Mas Faris, cukup dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu pesan dari Ibu Tri ya, selaku Prodi ya terkait magang MSIB gitu. Nah, selanjutnya nanti ini akan saya sampaikan teknisnya ya, dan kira-kira manfaatnya seperti apa. Kurang lebih pertemuan kita nggak lama ya, kurang lebih ini setengah jam sampai 45 menit. Jadi teman-teman nanti bisa disimak ya materinya gitu. Dan juga jika ada teman-teman yang belum datang tapi tertarik dengan ini gitu ya, nanti mungkin bagi yang hadir di sini bisa diceritakan ya ke temannya gitu. Ada rekamannya juga nanti oleh Mas Wawan ya, nanti kita bisa kasih rekamannya gitu. Nah, jadi apa sih MSIB gitu ya, magang bersertifikat. Jadi ini program dari pemerintah ya, di eranya Nadiem Makarim ya, kemarin Mas Menteri ya Nadiem Makarim gitu. Cuma
wacananya sih kemungkinan nanti meskipun ganti menteri, program ini akan tetap dilanjutkan gitu ya, program magang bersertifikat atau MSIB. Jadi ini apa sih? Ini adalah suatu skema kerjasama ya antara kampus dengan industri gitu ya. Jadi nanti kalau Anda lolos dalam magang ini, nanti Anda akan magang kurang lebih 6 bulan, 1 semester di industri. Nah, di industrinya ini industri yang bisa berhubungan dengan industri komunikasi maupun bukan di industri komunikasi, tapi pekerjaannya berhubungan dengan komunikasi. Kalau Anda sebagai anak ilmu komunikasi gitu ya. Misalnya kamu kerja nanti magang di brand apa gitu ya, misalnya brand kosmetik, tapi nanti kamu megang sebagai misalnya marketing communication. Kurang lebih seperti itu selama 6 bulan. Gitu. 6 bulan itu nanti kamu nggak kuliah di kampus, tapi magang full time gitu. Dan nanti setelah magang selama 6 bulan, nanti kamu akan dapat nilai dan nilai itu akan dikonversi jadi mata kuliah. Gitu. Jadi mata kuliah yang kamu nggak ikut selama 6 bulan, itu tetap kamu dapat nilainya gitu. Tapi itu merupakan hasil konversi dari magang. Jadi kalau magang kamu bagus selama 6 bulan, ya nilai kamu nanti selama 6 bulan itu pun bagus. Dan mata kuliahnya nanti akan disesuaikan dengan magangnya gitu ya. Jadi mata kuliah apa sih yang kamu ambil di semester tersebut, nanti itu yang akan dikonversi gitu ya. Nah, di sini kita akan mau menjelaskan terkait persyaratannya seperti apa dan alurnya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, apa namanya, overview terkait magang. Nah, ini magangnya ini setiap semester dibuka. Semester lalu kita udah selesai pendaftarannya dan ada 1 orang yang lolos. Ya, bayangkan ya, kurang lebih kemarin tuh ada sekitar 40-an orang yang daftar gitu ya dari Ikom. Tapi yang keterima cuma 1, Regina gitu ya. Dan sekarang lagi magang tuh Regina. Sebelumnya ada beberapa orang juga gitu ya. Nah, lalu oke, persyaratannya apa aja ya untuk ikut magang ini? Nah, ini ada persyaratannya ya. Ini magangnya ini hanya untuk mahasiswa yang semester 5 sampai 7. Ketika lagi magang ya, ketika lagi magang itu Anda semester 5. Jadi Anda bisa daftar dari semester 4 sebenarnya bisa. Cuma nanti magangnya Anda harus sudah minimal semester 5 dan maksimal semester 7 ya. Jadi ketika udah semester 8 kita nggak sarankan untuk ikut magang karena lebih baik fokus skripsi gitu ya daripada ikut magang gitu. Jadi persyaratannya adalah semester 5 sampai semester 7. Nah, terus untuk IPK minimal 3 ya, IPK-nya 3. Terus statusnya aktif, nggak lagi cuti ya, jadi kalau lagi cuti nggak bisa ikut. Terus ada KRS aktif ketika mendaftar MSIB itu minimal 3 SKS atau maksimal 20 SKS. Terus poin keempat, nah sebelum Anda daftar di MSIB ini, Anda perlu diskusikan dengan dosen PA gitu ya. Kan masing-masing punya ya dosen pembimbing akademik ya. Nah, Anda konsultasikan gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah jangan sampai nanti ketika kamu magang, apa yang kamu kerjakan ketika magang itu nggak nyambung dengan jurusan yang kamu ambil di ilmu komunikasi. Gitu. Kamu magangnya, kamu jurusannya apa, ntar magangnya apa gitu ya. Nggak nyambung. Jadi disarankan kamu konsultasi dengan dosen pembimbing agar relate gitu ya. Magangnya relate, terus industrinya pun relate berhubungan dengan jurusan ini gitu ya. Jadi perlu ada konsultasi ya. Jadi kamu perlu kasih tahu ketika mau daftar ini kamu kontak dosen PA-nya, sampaikan bahwa kamu mau daftar magang gitu dan kasih tahu juga kamu mau magang kemana gitu. Perusahaannya apa gitu ya, kamu kasih tahu. Job desk-nya apa, perlu dikonsultasikan ya. Nah, lalu nanti setelah magang selesai dan kalau kamu keterima magang 6 bulan dan selesai, nanti mata kuliah dan SKS selama semester tersebut nanti akan dikonversi oleh program studi gitu. Terus syarat yang lain adalah minimal 80 SKS. Jadi syarat magang adalah kamu sudah menyelesaikan sebanyak 80 SKS baru bisa ikut magang ini gitu. Dan nggak ada mata kuliah yang ngulang. Jadi pastikan kamu nggak ada mata kuliah yang remedial ya. Terus kesempatan mengikuti program MSIB hanya sebanyak 2 kali. Dan tidak boleh ada SKS karya akhir. Ya. Ini poin-poinnya ya. Jadi nggak boleh disambi antara magang dengan skripsi, itu nggak boleh gitu ya.
Jadi magang-magang, skripsi-skripsi gitu. Kurang lebih ini persyaratannya. Nah, terus ini alur pendaftarannya ya. Nah, alur pendaftaran seperti apa? Nah, ini akan ada baganya nih, ada panah-panahnya ya. Jadi yang pertama nih, yang paling atas. Nah, ini mungkin saya bisa pakai tanda panah nih, biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi pertama ini nih yang dibunturin ya. Tahap pertama, caranya gimana? Kamu konsul dulu dengan dosen PA ya. Bisa via chat, atau kamu aja ketemu, janjian ya, konsultasikan bahwa kamu mau magang MSIB. Kalau kamu udah konsultasi, nah kamu perlu yang namanya surat rekomendasi ini dari dosen PA ya. Nanti ada formulirnya, ada persetujuannya. Kamu minta persetujuannya, dapat tanda tangan gitu. Nah, kalau udah dapat persetujuan, tahap selanjutnya masuk ke sini. Nah, kamu kumpulkan tuh berkas-berkasnya. Ya, berkas-berkas magang MSIB. Nanti ketika udah buka, sekarang belum ketahuan ya berkas-berkasnya apa, cuma nanti kita bisa dengar dari alumni ya, kira-kira apa yang dikumpulkan. Cuma nanti pas pendaftarannya buka akan lebih jelas kira-kira berkasnya apa gitu ya, apakah ada perubahan atau enggak. Nah, silakan kamu kumpulkan berkas-berkasnya. Kalau udah terkumpul berkasnya, nanti kamu bisa daftar via website. Ada websitenya, nanti dikasih tahu ya MSIB-nya. Bikin akun di sana gitu. Nah, kalau udah bikin akun, nanti di sana ada pilihannya mau magang di perusahaan apa dan posisinya apa. Jadi perlu pastikan ya, jangan sampai posisinya nggak nyambung. Kamu misalnya magang sebagai akuntan, misalnya kan nggak nyambung. Kamu komunikasi tapi magang sebagai akuntan. Atau misalnya kamu magang sebagai di posisi logistik misalnya, ngurus-ngurusin stok barang, yang nggak nyambung juga gitu ya. Jadi cari yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, sosial media manager kayak, atau uh, apa namanya, di broadcast, atau reporter, atau videographer, itu mungkin masih nyambung gitu ya. Nah, kalau udah kamu pilih magangnya di sistem, nanti kamu isi, perlu lapor gitu ya, ada Google Form bahwa kamu sudah melamar posisi magang tersebut gitu. Dari situ nanti kita bisa setuju atau enggak gitu ya. Kalau kita nggak setuju itu biasanya kalau misalnya persyaratannya nggak memenuhi ya, IPK kamu misalnya nggak nyampe 3, nah itu bisa kita tolak. Atau misalnya posisinya nggak nyambung dengan jurusan, itu kita tolak juga. Tapi kalau semuanya inline ya, misalnya IPK-nya di atas 3 gitu ya, atau minimal 3, terus surat rekomendasinya lengkap, terus posisi yang kamu ambil magang ya, kita sih approve aja gitu ya, nggak kita sulitkan, nggak kita persulit gitu ya. Nah, lalu kalau dari prodi udah oke, nanti akan ada filter dari kampus ya, dari universitas, dari rektorat akan disetujui. Kalau dari rektorat disetujuin, nanti akan ada filter dari penerima magangnya gitu ya. Jadi nanti memang ketuk palu terakhir adalah dari penerima magang gitu ya. Dari mitra magang, kalau mitra magangnya bilang yes ya kamu keterima, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misal dari mitra magangnya nggak oke, maka aplikasinya akan ditolak. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya formulir alur pendaftarannya gitu. Nah, kira-kira pembukaannya kapan? Pembukaannya nanti kemungkinan magang untuk semester depan ya, semester depan 2025, semester 1. Nanti kemungkinan kalau nggak Desember bulan ini, openingnya kalau nggak Januari. Nanti tinggal ditunggu aja pengumumannya, karena kita juga lagi nunggu-nunggu gitu ya dari Dikti, kira-kira kapan pengumumannya gitu. Seperti itu. Lalu ini terakhir apa nih? Nah, nanti kalau misalnya kamu udah daftar program magangnya di website MSIB, nanti ada beberapa formulir yang perlu kamu daftar, submit gitu ya. Ada kartu hasil studinya, ini perlu disubmit dokumennya, terus transkrip nilai, ya, sama surat izin dari pembimbing akademik. Nah, ini ada formulirnya ya, surat izinnya nanti kita share ya linknya gitu. Sama kartu rencana studi. 4 dokumen ini nanti perlu diupload di Google Form ketika kamu sudah submit daftar di program MSIB. Nah, kurang lebih seperti itu ya mekanismenya. Nanti di akhir sesi akan ada Q&A buat yang masih bingung-bingung. Next, kita akan dengarkan ya, ini ada sharing dari alumni yang udah pernah
ikut dan pernah lolos dan udah selesai magangnya, ya, magangnya udah selesai. Kita akan coba dengarkan kira-kira kiat-kiatnya seperti apa biar lolos program magang ini dan kira-kira manfaatnya apa, gitu ya, benefitnya apa. Tadi Bu Tri jelaskan ya bahwa jangan jadikan magang ini sebagai pelarian gitu ya. Kamu nggak suka kuliah, magang aja deh. Enggak. Tapi sebenarnya magang ini adalah untuk kamu menimba ilmu juga, menimba ilmu pengalaman di industri seperti apa. Ya harapannya setelah magang kamu bisa dapat pengalaman di lapangan gitu ya, dan ya mungkin bisa kamu sharing-sharing juga ke kampus gitu ya, ke teman-teman gitu ya. Ya seperti Fikran. Nah, Fikran setelah magang skillnya makin jago gitu ya, di bidang musik, di bidang audio ya. Pokoknya agak segala event di kampus yang berhubungan dengan audio ini mengandalkan Fikran. Jadi membawa manfaat ya magang ya Fikran ya. Nah ini makanya kita coba dengarkan ya ini pengalaman dari Fikran ya. Silakan Fikran. Oke, terima kasih Mas Faris, terima Ya. kasih Putri, terima kasih Mas Wawan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan di sini nama saya Fikran Yandi Saputra, Prodi Kom Angkatan 2021. Kemarin sempat ikutan magang Kampus Merdeka itu di batch 6, berarti dari periode dari Februari sampai Juni, ya Februari sampai Juni, terhitung 5 bulan. Nah, jadi saya itu untuk alur pendaftarannya sih, kalau dari Mas Wawan itu kemarin katanya sempat ada yang berbeda gitu ya, tentang apa berkas-berkasnya. Cuman kalau di tahun ini sepertinya masih sama dengan batch sebelumnya gitu. Apa aja sih kemarin tuh kalau nggak salah ada surat rekomendasi, terus transkrip, kemudian ada rekening dan CV dan porto gitu untuk di submit di akun MSIB-nya seperti itu. Nah, di sini saya cuma ingin membagikan pengalaman ya gitu, pengalaman magang di Kampus Merdeka. Saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah sudah kelihatan Mas Faris, Putri dan Bisa teman-teman? belum ya? Bisa belum? Bisa belum kelihatan? Belum kelihatan ya? Iya, belum klik itu kayaknya kamu. Apalagi loading. Coba ulang. Coba diulang dulu. Nggak boleh kamar mandi ya? Udah kelihatan belum Mas Faris, Putri? Belum. Belum juga? Kamu dari Kayaknya Google Drive, dari Google Sheet atau gimana? Enggak, dari Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader. Oh, Adobe Acrobat Reader kayaknya nggak bisa deh emang. Ininya. Nggak bisa ya? Oh, PDF kamu maksudnya. PDF-nya Ya, udah PDF. dibuka. PDF-nya Udah. udah dibuka dulu. Udah dibuka, Udah. terus kamu pencet yang panah itu kayaknya belum muncul, kayaknya kamu belum mencet kayaknya ada panah-panah itu. Udah, Bu, gagal Bu, ada Oh. error kayaknya. Sebentar, saya coba buka. Oh, kayak kamu pakai Safari apa ininya? Pakai Chrome, Bu. Soalnya yang bisa Google Chrome.
Pakai Chrome bisa harusnya ya. Upload dulu ke Google Drive coba. Bisa. Setelah Atau enggak biasa. kamu kirim aja no ke chat no. Itunya tuh. Bantuin share screen dah. Kayaknya Bisa. wifi kampus juga lumayan lemot sih Bu. Oh, kamu pakai di kampus ini Fikran? Iya Bu. Iya. Baru Coba kelar kamu kirim acara saya tadi deh, Fikran. story. Coba kamu kirim saya aja. Kirim ke Mas Faris dah, udahlah. Oke Mas. Coba kamu kirim saya di chat. Terus saya yang sharing. Yap. Bisa. Loading Mas. Oh, ini kayaknya jaringan deh Mas Faris. Kayaknya jaringan ini. Filenya emang besar atau gimana? Iya mungkin gede. Lumayan besar sih Mas. Soalnya kebanyakan ini Mas dokumentasi. Berapa Foto-foto mega? gitu. Bisa jadi karena kegedean. Coba Saya coba lagi Mas. ya apa ya? Yaudah kamu cerita. Tapi kamu udah kirim Cerita saya. aja kali lah. Coba saya buka dari Canva deh Mas kalau gitu. Oke. Oh iya. Boleh. Sebelum Fikran Hilang datang nih. deh. Fikran ini dulu kali. Dari kalian yang hadir di sini ada nggak yang berencana? Nih yang hadir nih ada sekitar 11 orang ya, dikurangi saya bertiga. Ada nggak berencana MSIB besok nih? Siapa? Nura, Laura, Aninda, Mutiara, Nadine, Zara, Bintang, Biru, Amanda, Safira. Coba, siapa di antara kalian yang punya minat? Amanda? Amanda Iya, saya Safira? mau, Bu. Oke, satu orang doang nih. Siapa lagi? Nadine masih galau? Apa enggak? Kalau saya sebenarnya masih bingung sih, Bu, karena kan kebetulan saya dapat info ada magang dari Kementerian Sekretariat. Saya tertarik juga, Bu, tapi itu non MSIB, Bu. Oh, magang kementerian. Kementerian apa? Sekretariat, Bu. Oh, sekretariat. Itu kamu Iya. dapat tawaran sebagai? Saya dapat info aja, Bu, dari teman saya. Oh, dapat info. Iya. Jadi kamu pengen apply, nyobain itu. Iya, Bu. Bagus juga sih itu ya. Jadi kita tuh nggak harus MSIB juga. Kalau kamu nggak dapat MSIB, kamu magang biasa aja di mana gitu ya. Tapi sambil kuliah memang bedanya. Karena kan mau ditransfernya ke mata kuliah portofolio. Pikiran sinyal mulu nih, kayaknya live mulu tuh nih Joy ini sekarang nih. Pikiran, mana dia? Tadi ada. Oke, Nadine. Yang lain ada? Selain Nadine kan tadi mungkin lebih ke sana ya, kementerian tadi. Amanda oke. Bintang Biru, Zara, Nura, Naila, Naswa, Mutiara, Anindya, dan Laura gimana nih? Ada rencana? Keinginan?
Nadine, kenapa Nadine? Ibu izin kalau misalnya saya MSIB-nya di semester 7, tapi di semester 6-nya ini saya juga ikut magang, itu bisa atau enggak, Bu? Magang yang dari non MSIB. Nah, kalau yang magang non MSIB itu kan buat portofolio, ya kan? Buat mata kuliah portofolio. Nah, kamu belum pernah magang MSIB, kamu silakan, bisa aja. Tapi kan magang yang kamu ambil di kementerian itu cuma buat portofolio aja, ya kan? Mata kuliah lain kamu ikut. Di semester 7 kamu mata kuliah apa, nanti dikonversi. Jadi tadi aturan tentang skripsi mau diambil semester 7 boleh nggak? Silakan aja, tetapi itu tidak bisa dikonversi. Jadi di dalam magang gitu, ya kan? Nggak boleh dikonversi. Jadi kamu tetap aja harus magang plus ngerjain skripsi kalau emang pengen lulus. Karena siapa tuh namanya yang sekarang? Siapa Mas yang lagi magang ini ngambil karya akhir juga kan? Aku jadi lupa namanya. Regina. Regina. Nah, si Regina ini dia lagi magang plus karya akhir. Jadi dia tetap bimbingan, kebetulan pembimbingnya saya. Jadi dia tetap bimbingan sama saya tapi dia tetap magang. Magangnya di luar kota lagi. Gitu. Tapi itu ya berat banget sih sebenarnya skripsi sama ini. Saya sih saranin kalau pengen lulus tepat waktu nggak keganggu banget, justru nggak magang MSIB sih sebenarnya. Jadi yang buat tertarik itu kalau bisa sebelum benar-benar kalian akan disibukkan sama skripsi. Nah, ambillah di momen-momen semester 5 dan 6. Sekarang kalian semester berapa sekarang? Nadine semester berapa? Saya semester 5, Bu. Oh, semester 5. Berarti kalau mau misalnya benar-benar buat semuanya juga magang di semester 6 atau liburan semester 5 ini magang. Magang kalau mau magang biasa atau di semester 6-nya benar-benar buat MSIB. Jadi semester 7 udah nggak mikirin magang MSIB karena fokus buat kuliah. Mendingan lulus tepat waktu daripada saya MSIB, ya kan? Gitu. Kalau mau MSIB diambilnya tuh cuma 5 dan 6 sih itu paling ideal banget. Nggak gangguin kamu. Fikran kamu udah ready? Mana? Ya, Nadine gitu ya, Nadine ya. Bisa diinin nanti ya. Masih belum bisa Ya, Bu, kayaknya dari laptop saya deh Bu. ya udahlah, mendingan kita tanya jawab si Fikran. Ya kan? Udah Q&A aja deh. Ya Q&A boleh. udahlah. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Nah, ini Ini bisa mau, nih. mau nyambung nih kayaknya nih. Oh, yang Udah muncul mukanya Fikran. Yang muncul muka kamu. Lagi tersenyum. Bahagia. agak Senyum manis. Senyum manis. agak lemot Bahagia ya Bu. malah. Udah kita tanya aja lah Fikran. Kamu tutup aja lah. Ini kayaknya emang problem sinyal. Emang gangguan kalau Jimit pakai sinyalnya bermasalah. Udah nggak bisa share screen. Problem banget Iya itu. sih Bu. Ya udah kamu udah. cerita aja. Kita Q&A aja ya. Kamu oke. Siapa yang mau nanya atau kita yang nanya Mas Faris? Mungkin Fikran bisa pengantar dulu kali Fikran, kayak kamu magang di mana, terus ngapain aja di sana, manfaatnya apa sih magang, kenapa kamu tertarik magang kayak gitu. Coba cerita kan. Dengar-dengar katanya digaji juga kan gitu. Udah. Coba. Gajinya gede enggak? Ya, saya itu magang dapat lolos magangnya itu dari MTech Group PT Lama Kota Teknologi. Ya, jadi itu MTech itu punya beberapa anak perusahaan. Contohnya seperti Indosiar, kemudian SCM, SCTV, Video, Rans Entertainment, dan Moji, dan masih banyak lagi sebenarnya anak perusahaan mereka, karena kan mereka bukan cuma dari media dan teknologi tapi juga di bisnis keuangan dan kesehatan gitu. Nah, yang sempat saya tahu daftar apply untuk ke MTech juga beberapa akhirnya ada yang di rumah sakitnya MTech gitu, seperti itu Bu. Mas. Jadi
Saya itu awalnya apply cuman 7 pilihan dari 22 yang ditawarkan. Dan rata-rata yang saya ambil itu memang media dan di bidang broadcasting di studio crew gitu. Kamu sebagai apa kemarin, Kekran? Posisi Kemarin ininya? saya sebagai audioman, Bu. Oh, Audioman di production. Jadi nama divisinya itu adalah production service di studionya. Nah, bagian saya ada di audio gitu. Audioman. Digaji kan kamu kan? Dari MSIB-nya sih ngasih namanya tuh bantuan biaya hidup. Jadi bantuan per biaya bulannya hidup. dikasih per bulannya itu sekitar 2,8 juta. Dikali 5 bulan magang ya berarti sekitar segitulah. Itu bisa buat ongkos makan belum termasuk? Apa sudah termasuk include di situ? Itu udah termasuk include semua di situ, Bu. Jadi untuk transportasi, Terima bersih kamu ya. makan, biaya hidup ya. Dan juga dari kantor tempat saya magang itu juga setiap harinya kita dikasih konsumsi seperti itu. Oh, oke. Jadi lumayan lah ya kan kamu magang tapi makan udah disediain sama perusahaan ya. Ya, Kantornya ngeluarin ya. uang buat transport doang. Menurut kamu worth it nggak sih anak Iko magang? Kalau kayak gitu MSIB dari kamu sendiri? Kalau menurut saya, Bu, itu balik lagi ke pribadi masing-masing gitu, Bu. Maksudnya magangnya ini dia tujuannya apa gitu? Apakah tujuannya untuk mencari relasi kerja ataukah untuk pengen belajar gitu, belajar lebih lanjut yang tidak didapatkan di kampus, mereka ingin cari di luar, terus dapat ilmu, kemudian bisa untuk dia dipakai untuk kehidupan sehari-hari, ataukah magang ini justru digunakan untuk mencari relasi seperti itu, Bu. Saya balik ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya selain belajar, kebetulan saya juga memang punya basic audio dan saya mengembangkan lagi di perusahaan. Sembari saya juga mencari relasi, Bu, seperti itu. Oke. Ya jadi memang magang bagus ya buat relasi. Ya, silakan Mas Faris. Kamu sendiri happy nggak selama magang gitu? Seneng nggak? Untuk lingkungan kantornya sih, Mas, saya alhamdulillah dapatnya yang lumayan suportif ya, dan biasanya kalau di media itu kan ada senioritas ya, Mas ya. Iya. Di media itu ada senioritas antara yang udah lebih jago dan lebih tua, lebih senior gitu. Sementara yang baru masuk tuh kayak ya udah dikasih yang gampang-gampang aja gitu. Banyak juga yang nggak kedapatan job desk gitu. Nah, kalau saya justru anak magang tapi dikasih beban setara karyawan gitu. Jadi saya megang program utama itu benar-benar sendiri, Mas. Gitu. Dan nggak ada yang jarang kayak gini. Kebetulan di Moji, saya itu di anak perusahaannya MTech, Moji TV, yang segmennya itu adalah olahraga. Jadi kita nyarin ya kayak produk-produknya Liga Inggris, volley dan yang lain-lain seperti itu. Nah, saya di beberapa program saya disuruh megang sendiri malah dan diajarin benar. Oke. Terus terkait mata kuliah, berapa mata kuliah yang kamu konversi kemarin? Untuk mata kuliah sendiri itu 20 SKS. 20 ya, dikonversi ya. Ya. Berarti kamu magangnya berapa bulan? 6 bulan persis? 5 bulan sih, Mas. 5 bulan magang terhitung dari pertengahan Februari sampai akhir Juni. Nah, jadi setelah waktu itu cuma sebulan, setelah itu saya ditawarkan untuk ngambil part time di kantor saya karena kan belum bisa jadi karyawan tetap karena kan belum dapat ijazah dan belum
lulus gitu kan dari kampus gitu. Jadi ditawari untuk part time. Jadi saya dapat per program yang pernah saya jalankan yang masih tayang itu saya pegang. Rata-rata saya dapat schedule itu di weekend seperti itu. Iya. Jadi FYI ya, ini buat teman-teman mahasiswa ya. Jadi Fikran ini setelah magang dia ditarik sama perusahaannya kerja di sana gitu. Part time ya Fikran ya. Iya, posisinya part time. Jadi Fikran sekarang sambil kuliah ya dapat side job gitu ibaratnya gitu ya, buat nambah-nambah lumayan gitu ya. Dan waktunya fleksibel ya, bisa ngikutin jadwal kuliah ya, kemungkinan di weekend gitu ya Fikran. Iya, alhamdulillah masih bisa menyesuaikan Mas. Dan Itu untuk relasi yang saya dapatkan Mas, itu saya sempat dapat dari kantor itu. Jadi kita tuh punya host. Jadi host kita ini adalah penyelenggara acara olahraga, suatu olahraga martial art gitu. Jadi dia dengan teman-temannya mengadakan pertandingan dan itu disiarkan. Nah itu di situ saya juga bantu gitu untuk broadcastingnya di luar kantor. Program personalnya si hostnya itu ya. Iya, program personalnya si host. Kayaknya aku tahu tuh hostnya itu siapa. Ya, program Nah, YouTube. ini bagus juga nih Fikra, nanti kalau misalnya kamu bisa manfaatkan magang kamu jadi skripsi, jadi kamu sekali jalan. Nah, buat teman-teman semua juga bisa nih, kita cari magang yang komunikasi banget, supaya nanti apa yang kamu lihat di lapangan, kalau memang kamu pengen semester 7 langsung lulus gitu ya, kamu kenal sama orang, bangun hubungan, koneksi yang bagus, suatu hari kamu datang lagi mau nyari data, itu enak. Ngambil bagian tentang konteks skripsi, maka Fikran juga konteks hubungannya bagus, sampai akhirnya ditawarin kerja, ya kan? Nah, Fikran juga bisa nih sebenarnya nanti ambil ambil skripsi dengan tema judul yang ini gitu, sebagai audioman supaya kamu bisa cerita lebih enak gitu. Iya, Bu. Ya, nanti kamu ambil aja itu supaya bisa cepat lulus. Jadi kita benar-benar sesuai skill kita ceritanya enak. Pokoknya sesuatu kalau diceritainnya mudah itu karena sesuai passion kita. Jadi ambil penelitian atau apapun gitu ya, project itu sesuai passion kita. Pasti kamu akan lancar. 1 bulan juga kelar kali bikin skripsi. Ya enggak? Iya. Oke, ada hal yang lain nggak? Mungkin teman-teman yang lain ada ingin bertanya sama Fikran terkait magang gitu, ada nggak? Ingin bertanya, mungkin bagaimana gitu, apa gitu, siapa yang mau nanya? Karena kalau nggak ada kita bisa nggak usah lama-lama, cukup. Ya Mas Faris ya? Mungkin Ya. saya boleh menambahkan Bu? Iya, silakan. Boleh. Jadi saya mau menambahkan istilahnya kiat-kiat lah gitu. Gimana supaya bisa teman-teman daftar dan bisa lolos di beberapa tahap seleksi gitu. Kebetulan saya kemarin juga seleksinya itu juga nggak terlalu ribet, cuman wawancara 2 kali udah gitu, nggak perlu ikutan psikotes. Malah saya psikotesnya itu terakhir sebelum selesai dari magangnya gitu. Jadi saya itu dimasukkan ke bank karyawan. Dan menurut saya gimana caranya supaya bisa lolos di antara 22 pilihan yang disediakan oleh MSIP gitu. Menurut saya teman-teman itu coba benerin CV-nya. CV itu dibenerin, dibikin kalau misalnya di bidang industri kreatif ya dibuat sekreatif mungkin, atau yang biasa yang penting bisa kebaca dan jelas gitu loh. Runtutannya dari tahun berapa. CV-nya tuh masukin portofolio kita juga nggak? Pikiran dulu gitu nggak? Apa kalau kamu pernah ngapain apa gitu? Kalau saya bedain antara CV dengan portofolio saya Bu. Jadi CV itu yang benar-benar basic information gitu ya? Runtut, basic information gitu. Apa yang pernah saya kerjakan, dan itu harus relatable gitu. Misalnya saya ngambil di audio, ya udah saya
pekerjaan yang pernah saya kerjakan di bidang audio itu saya masukkan semuanya di CV. Nah, untuk yang di luar audio, apapun yang pernah saya kerjakan, entah itu produksi iklan ataupun yang lain-lain, teateran, itu saya masukin di porto seperti itu. Jadi runtutannya tuh harus jelas. Terus juga ada minimal ada 1 atau 2 pengalaman di CV itu yang CV atau porto ya, yang benar-benar menarik gitu. Kalau saya kemarin alhamdulillah bisa keterima karena saya pernah menjadi bagian dari Synchronize Fest 2022 atau 2023. Saya pernah jadi bagian dari Synchronize dan itu menjadi satu poin yang akhirnya saya ditarik ke perusahaan. Jadi kita kalau magang di perusahaan apa, usahakan pengalaman kita juga relate ya. Supaya kita bisa meyakinkan mereka, kayak kamu audio karena kamu megangnya audio biasa. Jadi kemungkinan besarnya diterima besar. Kayak kemarin banyak sebenarnya ikom ya Mas ya. Berapa orang gitu yang apply tapi keterimanya cuma 1. Iya, banyak 40-an kalau nggak salah. Karena ikom sebenarnya setiap prodi itu diwajibkan itu kalau mau bagus akreditasinya itu minimal berapa persen gitu dari total jumlah mahasiswa aktif mengikuti kegiatan MSIB. Jadi kalian ini boleh banget ikut MSIB. Makanya saran saya semester 5 dan 6 itu paling ideal. Jadi semester 7 udah benar-benar tinggal skripsi aja. Jadi kamu nggak usah mikirin yang lain. Makanya dicoba dulu aja kalau emang pengen ya. Kalau nggak diterima ya belum rezeki, ya udahlah gitu ya. Tapi barangkali diterima kan kita namanya usaha. Dan nggak harus yang berat-berat perusahaannya kayak audio kan itu kan maksudnya bukan yang sampai pusing banget gimana pikiran nggak pusing-pusing banget kan enggak ya lumayan sih pusing. Bu, lumayan apalagi sibuk, ya? saya pernah dapat Bu? Iya lumayan sibuk ya. Iya karena jam kerjanya nggak 9 to 5 Bu. Nggak nentu ya. Jam kerjanya nggak 9 to 5 jadi bisa masuk ke jam 6 sore atau jam 11 malam. Pulangnya jam 5. Pulang sendiri kamu ya lagi ya? Kalau cowok ya? Iya, Bu. Nggak ada anterin ya? Nah itu tantangan sebenarnya. Tapi kita memang dunia broadcast kayak gitu ya, dunia PH gitu-gitu, itu nggak kenal waktu memang. Jadi kita harus siap. Jangan sampai udah diterima, tiba-tiba kamu ngecewain mereka dan blacklist lah kita jadi blacklist. Pak Ramadina jelek nih, mahasiswanya gini-gini. Nah jangan sampai juga. Karena adik kelas kamu yang niat bener-bener nanti nggak punya kesempatan gara-gara alumninya gitulah ya yang membuat jelek reputasinya gitu. Jadi kalian harus cari tahu bahwa kerja di industri itu kayak gini, harus siap jarak dari rumah. Kalian pikirin gitu, jangan cuma mikirin pokoknya saya harus magang gitu bangga, tapi pikirin jarak dari kantor ke rumah gimana, saya naik apa, itu dipikirin. Saya naik apa saya bisa bawa mobil atau enggak, atau LRT, atau kalau pulang malam gimana, itu pikirin semua. Sampai kita yakin bener, oke, saya di sana gitu. Bahkan waktu apply pun meskipun kita nggak tahu diterima atau enggak, kita harus pikirin itu juga. Nah, kalau dari situ syukur-syukur diterima, kita udah siap gitu. Jangan sampai udah diterima baru kepikiran, "Aduh iya jauh banget di Bogor," gitu kan bahaya. Ya, jangan sampai nih kalian kayak gitu nih. Pokoknya saya berharap dipikir baik-baik ya. Iya. Mungkin dari yang peserta di sini ada yang mau nanya nggak? Iya, ada yang mau nanya nggak? Ini saya charger saya mati. Nah, tuh ada Raffi tuh. Nih di chat ya, aku bacain ya. Dari Raffi Putra Pratama. Fikran mau tanya, kamu selama magang sambil kuliah ini ada bentrokan waktu nggak antara magang sama kuliah? Untuk magang sambil kuliah, kalau di MSIB kan full kerja, full magang, jadi nggak ada ngambil nggak ada ke kampus untuk kuliah gitu, karena kan ntar di konversi SKS-nya seperti itu. Iya. Jadi untuk Raffi ya pertanyaannya, kalau kamu ikut MSIB, kalau keterima, kamu nggak kuliah ke kampus 6 bulan, fokus magang. Nah itu ya. Terus kuliahnya gimana Mas? Ya nanti nilainya akan dikonversi. Gitu. Kalau kamu ambil mata kuliah isi 20 SKS, itu akan dikonversi otomatis. Dari apa? Dari nilai magang kamu gitu. Kayak gitu pikiran ya. Jadi ini bukan magang porto yang kamu nyari-nyari sendiri gitu ya. Di antara libur semester kan ada 2 bulan, 1 bulan kamu nyari-nyari sendiri. Bukan ini, maksudnya ini magang MSIB ya, bukan portofolio.
Ya, beda ya. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau malu-malu ya nggak apa-apa, di chat aja kayak Raffi tuh kalau misalnya malu ya. Atau mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Ada? Oke, kayaknya nggak ada ya, cukup ya. Jelas ya semua ya. Nah ini Mutiara Rengganis nih, silakan. Silakan Mutiara. Bapak izin nanya, kan tadi yang 20 SKS itu dikonversi itu kan mata kuliahnya harus sesuai sama magang yang diambil gitu ya Pak. Nah kalau misalkan per semester itu kan ada kayak SKS yang udah dipilihin dari prodi gitu. Nah kalau misalkan itu nggak sesuai sama yang magang yang kita ambil itu gimana berarti? Apa emang SKS-nya kita 20-20-nya tuh milih sendiri nyesuaiin sama sesuai magang kita gitu? Mungkin kalau pertanyaan ini mungkin Ibu Tri lebih paham kayaknya. Menurut Ibu Tri Gimana bagaimana? Mas tadi? Jadi menurut Apa tadi? apa namanya terkait mata kuliah yang dipilih ketika mengikuti magang yang akan dikonversi itu, apakah mata kuliahnya itu mesti relate dengan magangnya gitu ya? Oh, oke. Enggak kayak gitu. Jadi kita setiap magang itu, misalnya kamu mata kuliah semester 6, kamu ambil aja paket semester 6. Mata kuliahnya apa aja gitu ya yang ditawarkan di semester 6, maksimal 20 SKS yang kita konversi. Jadi kalau kamu ngambil lebih dari 20, konsekuensinya adalah misalnya 24 lah katakanlah gitu ya. Atau ya 24 lah ya. Nah, konsekuensinya 20 SKS yang kita konversi, 4 SKS nggak bisa kita konversi. Artinya kamu akan kuliah. Jadi kamu akan repot. Nggak kayak Fikran. Fikran tuh 20 SKS ngambilnya. Jadi makanya kita konversi semua. Jadi kalau kalian benar-benar niat magang dan udah tahu diterima atau apa, begitu KRS, ambil maksimal 20 aja. Gitu, supaya nggak kuliah. Nah, mata kuliahnya terserah sih, nggak ada masalah. Yang jelas tidak boleh mengkonversi mata kuliah karya akhir. Itu doang, karena karya akhir tidak boleh kita konversi. Atau mata kuliah umum universitas juga nggak boleh. Seperti misalnya pendidikan agama, itu nggak boleh dikonversi. Pancasila itu ketentuan negara soalnya. Itu nggak bisa dikonversi. Jadi mata kuliah lain. Nah, konsekuensinya ketika itu mata kuliah ditawarin misalnya agama, terus kamu belum lulus kan nggak bisa dikonversi. Kamu tunda akhirnya mata kuliah agama, ganti mata kuliah lain. Nah, begitu kamu udah nggak magang, kamu harus ngambil mata kuliah itu, MKDU yang agama. Nah, sayangnya kalau kadang-kadang nggak dibuka di semester itu. Gitu ya, jadi nunggu lagi. Nah, itu konsekuensi buat mahasiswa yang nggak lulus semua. Kan kita mata kuliah agama dan sebagainya itu sebenarnya adanya di semester awal. Jadi kalau bisa tuh udah dilulusin semua. Mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan ya kalau nggak salah ya. Itu soalnya nggak boleh dikonversi. Hanya mata kuliah prodi yang bisa dikonversi. Gitu ya. Diperhatikan itu aja sih. Ya, jelas ya Mutiara ya. Iya, terima kasih. Sudah jelas, Ya. Bu. Iya. Nah ini ada pertanyaan dari Laura. Ya, Mas mau tanya, kalau misal udah keterima MSIB semester 5 nanti, semester 6 harus magang lagi atau gimana? Makasih. Nah maksudnya ini harus porto lagi ya atau gimana maksudnya Laura? Iya mungkin ya. Nah yang setahu saya ya, kalau kamu udah keterima magang MSIB, kamu nggak perlu magang lagi. Apa yang kamu kerjakan di MSIB itu bisa dijadikan laporan portofolio. Kurang lebih seperti itu ya Putri ya. Iya, jadi kalau kamu ngambil magang gitu ya, magang MSIB, ambil aja portofolionya diambil, dijadiin buat mata kuliah konversi langsung. Jadi begitu ketemu sama semester mata kuliah portofolio, kamu udah selesai. Jadi jangan sampai kitanya nggak pinter-pinter banget gitu, portofolio nggak diambil gitu. Begitu ketemu, jadinya kayak 2 kali double claim, ya kan? Nah, kalau menurut saya lebih baik mata kuliah yang portofolio itu langsung ditarik ke atas, karena portofolio itu dibuka di setiap semester. Meskipun mata kuliah misalnya semester 5 nih, nggak dibuka nih, misalnya nih portofolio, kamu ambil aja portofolio, naikin ke atas, plus mata kuliah yang lain. Nah, mata kuliah pilihan yang
maksudnya mata kuliah pilihan penggantinya gitu, naikin si mata kuliah portofolio supaya mata kuliah kalau mata kuliah pilihan kan bukan mata kuliah wajib. Nah, portofolio naikin, terus baru semester berikutnya tuh portofolio udah nggak ada, jadi kamu udah nggak ngambil lagi. Enak kayak gitu. Itu maksudnya berarti nggak perlu bikin laporan lagi, Bu ya? Kalau Enggak sih Mas, udah kalau ditarik. iya, kalau sebenarnya kan anak-anak magang ini MSIB kan nanti bikin laporan kan. Kita Iya. makanya mengkonversi berdasarkan laporan. Oh. Jadi nanti laporan kamu dari apa sih? Dari kampus kan ada itu koordinator. Nah, nanti koordinator itu kan kayak pikiran kan bikin laporannya kemarin kan, kegiatan magangnya. Nah, itu nanti disampaikan ke kita prodi. Dari laporan itulah kita jadi pegangan untuk dan penilaian kan jadi pegangan kita mengkonversi semua mata kuliah yang dia ambil, termasuk portofolio dia ambil aja supaya nggak 2 kali, kan sayang sebenarnya. Pikiran Gitu. kemarin kamu nggak ambil matkul porto ya pas magang ya? Ngambil apa enggak? Nggak ngambil aja. Halo? Pikiran? Enggak Kayaknya ngambil. nggak nggak ngambil. Sayang sebenarnya pikiran kalau nggak ngambil. Ya, tapi nggak apa-apa sih tadi benar Mas Faris bilang. Ya udahlah jadi pembelajaran. Jadi kalau nanti ketemu portofolio lagi, sebenarnya nggak harus magang. Laporin lagi aja MSIB-nya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah buat kita. Iya. Cuman sebenarnya kalau ke depan ya jangan kayak gitu. Jadi dua kali kamu. 2 kali ngerjain gitu. Ya. Iya. Oke. Jelas ya Laura ya. Terus Zahra, izin bertanya Bu Tri. Kalau magang bukan MSIB, untuk konversi SKS harus ke akademik atau otomatis juga? Nah ini salah persepsi nih. Kemarin kejadian kayak gini nih Zahra. Ada mahasiswa dia magang biasa. 1 semester dia nggak ikut kuliah gitu. Padahal magang biasa gitu Bu Tri ya. Terus di akhir dia nanya, Bu, saya semuanya nilainya 0 gitu. Gimana caranya bisa dikonversi atau enggak? Nah ini mungkin Bu Tri bisa menjelaskan nih biar nggak dirumus. Iya. Jadi perhatikan ya bahwa magang di Paramadina ada 2 jenis, magang MSIB ini jalurnya negara sama jalur prodi portofolio namanya. Jadi kalau kalian magang di luar pendaftaran melalui MSIB, maka kalian menggunakan jalur biasa yang hanya bisa diklaim sebanyak 3 SKS. Hanya 3 SKS, apa itu? Mata kuliah portofolio. Jadi kalau magangnya bukan dari negara gitu MSIB, kalian cuma bisa diklaim sebagai 3 SKS tadi, si portofolio. Yang lain kuliahnya wajib datang. Nah, makanya untuk portofolio magangnya itu jangan pas lagi kuliah, pas lagi liburan kuliah. Karena waktunya cukup 1,5 bulan sampai 2 bulan atau maksimal 3 bulan lah, jangan lama-lama. Atau 1,5 bulan aja udah bisa kita terima sebenarnya kalian untuk dikategorikan sebagai magang. Nah, jadi liburan semester 5 kamu magang. Ya kan, taruhlah 2 bulan kamu libur, terus kamu masuk lagi, kamu udah magang tinggal bikin laporan. Jadi mata kuliah portofolio diambil udah pas ngambil portofolio tuh udah magangnya, jangan baru ngambil portofolio terus baru magang pas lagi perkuliahan, pasti bentrok sama kuliahan. Nah, ini jangan sampai kalau MSIB itu udah terdata di sistem dan kalian itu nggak perlu ikut kuliah gitu. Kalau yang ini kan wajib ikut kuliah, yang portofolio. Ya bisa dipahami ya perbedaannya ya, jangan sampai salah ya. Pokoknya magang di tempat biasa itu portofolio, ya MSIB 20 SKS. Iya, betul. Oke, ada yang mau nanya nih, Anindya. Apa? Anindya, silakan Anindya. Mau nanya, kan kalau misalnya magang itu kan ada expired-nya gitu ya, Bu? Nah, itu magang kalau biasa misalnya, ya magang biasa. Jadi kalau misalnya kita ambil magang biasa, itu berarti harus langsung ngambil kuliah yang porto gitu ya, Bu? Biar nggak expired. Atau nah, gimana? expired itu sebenarnya 1 tahun. 1 tahun dari tanggal magang. Misalnya kamu bulan November, Desember nih 2024 akan expired di Desember 2025. Masih lama. Jadi kalian bisa, makanya ngumpulin aja magang dari sekarang, nanti disimpan-simpan pokoknya jangan sampai expired setahun.
Apalagi kalau relay komunikasi kita terima lah, masa enggak? Ya, Anindya ya, bisa. Ada lagi yang nanya? Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Setahun ya, inget ya. Nadine Expired silakan. setahun. Nadine mau nanya nih. Ya Bu, mau tanya, kalau berarti saya nanti kan ada libur semester 5 ya Bu, 2 bulan itu bisa magang yang di kementerian itu bisa Bu 2 bulan. Kalau misalnya saya mau ambil itu, terus mau ambil MSIB juga, itu nggak apa-apa kan ya Bu? 2 jadi magangnya. Iya. Maksudnya di dalam 1 semester? Emang bisa? Kamu Enggak. bagi waktu. MSIB itu mulainya kapan ya Bu? MSIB tuh nggak tahu deh bulan apa. Kalau saran saya sih nggak apa-apa kamu magang. Kalau kamu mampu ya silakan aja. Tapi kalau kamu nggak mampu, mendingan satu-satu dulu. Misalnya kementerian dulu. Itu diklaim. Jadi buat nanti portofolio. Gitu ya. Nah kalau nggak diklaim di portofolio juga bisa sebenarnya magang yang biasa itu buat dual transkrip. Kemahasiswaan nanti masuknya. Magang. Itu jadi poin dual transkrip bisa. Kalau kamu besoknya MSIB gitu ya kan. Misalnya bulan ini kamu kementerian, semester depan dapat MSIB, ya udah MSIB itu hak kamu, boleh. Yang magang biasanya kamu, kan nanti mau sayang kan portofolionya mau dijadiin MSIB kan. Jadi yang kamu lakuin bisa jadi dual transkrip. Jadi pengalaman lah kira-kira gitu buat pengalaman kamu portofolio. Jadi coba dulu aja, nggak masalah sih. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sekarang siapa lagi nih? Mau nanya lagi nih, ada. Ini ada Amanda sama Mutiara. Amanda dulu mungkin ya. Mm-mm. Silakan Amanda. Oke. Selamat malam Bu. Mau bertanya Bu, misalkan saya di liburan semester ini mau magang di Kemhan Bu, di bagian sosial medianya. Berarti saya ikutnya yang portofolio ya Bu? Betul. Kalau kamu ikutnya, pokoknya selama kita apply sendiri ke perusahaan itu, gitu ya, dan jangka waktunya 1,5 bulan, kan kalau daftarnya di website MSIB beda sama kita ngedaftar langsung sendiri. Pokoknya kalau kita ngelamar datang sendiri ke perusahaan, itu namanya buat portofolio. Tapi kalau kita daftarnya pakai web MSIB, itu udah jelas buat konversi nantinya 20 SKS. Iya. Ya, Amanda ya. Bisa dibedain. Oke Bu, untuk minta surat rekomendasinya itu kemana ya Bu? Rekomendasi buat yang ke kementerian. Nah itu ke UPPS, Mas Wawan nanti bisa bantu. Bisa bikin surat dulu sih biasanya ya, bersurat dulu atau apa saya nggak ngerti. Nanti kamu ke UPPS Mas Wawan aja, bisa dapat surat rekomendasi. Nanti kita bantu bikin surat rekomendasi dari kampus, tanda tangan prodi biasanya. Nanti kamu apply ke perusahaan tersebut. Gitu ya, bisa kok. Jadi ntar kita bantu. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mutiara nih, terakhir nih Mutiara ya. Ibu, saya masih mau nanya yang tadi lanjutannya SKS, maaf Bu. Kan itu SKS-nya kan kalau misalkan mau pilih mata kuliah pilihan gitu kan harus ini ya Bu, kayak sesuai semester, misalkan semester genap sama genap gitu kan ya Bu, atau boleh genap ke ganjil? Kalau mata kuliah pilihan itu bebas sebenarnya. Boleh yang digenap, boleh yang diganjil, itu bebas selama memenuhi SKS. Nah, yang nggak enak itu mata kuliah wajib. Dia hanya dibuka sekali di tiap semester. Misalnya filsafat komunikasi adanya di ganjil. Kalau kamu genap apa ganjil lupa deh ya. Filsafat komunikasi genap deh kayaknya deh. Nah, kalau kamu nggak ngambil mata kuliah itu, kamu harus nunggu mata kuliah itu dibuka. Nah, biasanya bisa juga dibuka di kelas malam, tapi kan jadi bayar 500.000. Bisa itu mata kuliah kadang-kadang dibuka tuh yang ganjil genap, karena ada mata kuliah mahasiswa ganjil genap masuk tuh, bisa aja dibuka. Kalau pas nggak dibuka ya otomatis kamu nunggu semester pada saat mata kuliah itu dibuka di semesternya, karena mata kuliah kita nggak dibuka semua. Mata kuliah yang dibuka di tiap semester adalah mata kuliah portofolio dan skripsi. Itu yang dibuka di tiap semester. Nah, mata kuliah pilihan, misalnya mata kuliah pilihan semester 6 nih, kamu belum ambil, boleh nggak ngambil mata kuliah semester 6 ini nantinya di semester 7? Boleh.
selama itu disebut mata kuliah pilihan, Hmm. karena itu bebas gitu ya. Namanya juga pilihan, bebas dong sesuka-suka saya gitu ya. Nah boleh kayak gitu. Ya, makasih Bu. Ya sama-sama. Oke, udah cukup ya Mas Faris ya? Iya, cukup, waktunya juga udah lewat jam 8. Udah lewat nih ya. Iya, mungkin saya rasa cukup ya diskusi kita ya. Terima kasih ya Ibu Tri, Fikran juga ya udah sharing-sharing ya. Mas Wawan Makasih. juga udah bantu, dan seluruh peserta ya, mahasiswa ya, semester 4, 5, dan 6. Semoga lancar nanti proses magangnya gitu ya, dan semoga jelas ya. Dan kalau ada teman-teman yang masih bingung yang nggak hadir, mungkin bisa diceritain ya. Kalau kalian paham, nanti ini ada slide-nya, nanti kita share juga, nanti rekaman juga kita share ya. Oke, mungkin saya ambil foto dulu kali ya sebelum kita tutup ya. Boleh. Dibuka Mungkin dong. bisa on cam dulu, on cam. Buat ini kita dokumentasi bahwa kita Iya. udah sosialisasi, dihadiri oleh mahasiswa Ya, dan manusia. Oke ya, kita ambil ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya ya. Makasih Mas Faris, Mas Muan, makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas Faris, terima kasih wabarakatuh. Putri. Semuanya ya. Ya, saya pamit ya. Mas Putri.